Jadi teman-teman yang masih berada di luar sebelum dibahas silakan untuk memasuki area media. Setelah katakan di ruang koordinasi yang Jakarta. Alhamdulillahirrahmanirrahim, meskipun hujan deras pada sore hari ini kita dapat berkumpul untuk bukan menuntut menyampaikan ilmu mencari pengetahuan. Alhamdulillah Allah beri kita nikmat sehat dan bermanfaat pada hari ini. Salam pertama yang kita lakukan pada dunia kita berusaha Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tentunya hari ini yang sama-sama kita hormati, kita banggakan beliau Ustaz Salim Bila. Ini kalau Ustaz itu saya menjadi fansnya. Kalau di YouTube saya selalu mengikuti. Terutama kalau beliau menghentikan masalah kris dari sisiat. Karena beliau punya teori bahwa pengembangan kris di Indonesia itu sejalan dengan pengembangan agama Islam. Tapi nanti itu seri kedua. Yang saya cintai dan saya banggakan seluruh teman-teman yang hari ini hadir, perwakilan dari cabang dan BM dan perwakilan dari cabang. Kita ada 26 cabang, Ustaz, seluruh wilayah DIY plus di Magelang, di Jawa Tengah itu ada Magelang dan Purworejo. Alhamdulillah hari ini kita akan bersama-sama mendapatkan siraman rohani terkait kita memperingati Nuzul Quran. Harapannya tentunya teman-teman tahu bahwa Nuzul Quran itu turunnya Quran kepada Nabi Muhammad yang tentunya menjadi dinas kita saat ini. Kemudian juga menjadi pedoman kita pada saat bekerja menjadi lebih baik lagi. Kalau kita bekerja berarti bisa menjadi lebih baik lagi. Menjadi penuntut kita juga menjadi lebih amanah lagi karena kita ada di perdagangan syariah. Dan tentunya bisa membawa keberkahan buat Pak Fris sudah harus Oke, tanpa berpanjang kalam, waktu dan tempat kami ucapkan untuk berikan siraman rohani kepada kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sirati wal wafa
thumma ala kulli man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Amma ba'du, yang kami hormati Bapak Herno Pamurna beserta seluruh pimpinan Bank Syariah Indonesia wilayah Yogyakarta dan sebagian Jawa Tengah, Bang serta ranting biar kayak ormas, seluruh keluarga besar Bank Syariah Indonesia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya pada kesempatan baik ini, dalam acara yang baik, di waktu yang mustajabah, waktu menjelang berbuka puasa, ketika ada dakwatun la turad, ada doa-doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan setiap langkah kita hari ini, lebih-lebih yang datang dari jauh, tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya diperkenalkan tadi sebagai pencinta keris oleh beliau, karena memang saya sekarang sangat percaya bahwa keris itu sakti, bukan cuma di scan sudah bisa langsung di tap. Dan keris yang sakti itu harus yang ada isinya ya Pak. Kalau nggak ada isinya nggak bisa dipakai pembayar. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan. Tentu 17 Ramadan ini peristiwa yang sangat penting dalam sejarah Islam, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Yaumal Furqan yaumal taqal jam'an. Pada hari itu adalah harinya Al-Qur'an Karim, hari bertemunya dua pasukan. Jadi sebenarnya ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang ibtida'u nuzulil wahyi, tentang kapan sebenarnya permulaan wahyu pertama itu turun. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Peristiwanya terjadi di malam kemuliaan, atau inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin, di dalam malam yang penuh dengan keberkahan, yaitu Lailatul Qadar itu. Jadi agar kita tidak bingung, ada Lailatul Qadar, ada Nuzulul Quran, dua-duanya adalah peristiwa turunnya Al-Quran, tetapi merujuk kepada turun yang berbeda. Dari Lauhul Mahfuz di sisi Allah ke Baitul Izzah di langit dunia itu jumlatan wahidatan, dalam satu kesatuan utuh, sempurna. Ya sudah seperti yang kita baca, turun dari sisi Allah di Baitul Izzah di langit dunia. Lalu dari langit dunia, dari Baitul Izzah inilah Jibril alaihissalam menyampaikannya secara mutafarriqan atau munajjiman, berangsur-angsur, bagian demi bagian, diwahyukan kepada Rasulullah SAW menurut pendapat yang kuat selama 22 tahun. Kalau ulama Indonesia itu kan suka angka unik, jadi 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Keunikannya orang Indonesia suka angka yang unik. Makanya kalau menurut orang Jawa, hamil itu bukan 9 bulan, tapi 9 bulan, 9 hari, 9 jam, 9 menit, 9 detik. Bukan 9 bulan 10 hari, tapi 9 bulan, 9 hari, 9 menit, 9 detik. Makanya jumlah ayat Al-Quran dihitung jadi 6.666. Faktualnya menurut qiraat Hafiz yang kita pakai di Indonesia itu 6.236. Nah, 6.666 itu dari mana? Dari kalimatnya Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Beliau mengatakan Al-Quran Karim itu 6.000 ayatnya kisah, 600 ayatnya tanda-tanda kebesaran Allah, 60 ayatnya aturan muamalah sehari-hari, 6 ayatnya fikih, hukum. Jadi Quran itu komposisinya menurut Sayyidina Abdullah bin Abbas 6.000 ayatnya itu kisah, 600
tanda-tanda kebesaran Allah, 60 berupa aturan praktis muamalah. Jadi ini bagiannya BSI cuma di sini nih. 6 ayatnya hukum. Menariknya dalam dunia Islam yang 66 ayat ini mendapatkan porsi pembahasan yang luar biasa sepanjang sejarah menjadi ilmu yang kita sebut sebagai ilmu fikih. Sedangkan yang 6.000 dan 600 ini menurut Dr. Abdul Qadir Zainal justru belum banyak diungkap dan dikaji secara serius oleh umat Islam untuk menjadi inspirasi dan motivasi dalam kehidupan. Kita kalau yang 6.000 kisah itu berarti inspirasi. Kalau yang 600 itu isinya tanda-tanda kebesaran Allah kan berarti inspirasi dan refleksi gitu. Kalau yang 60 aturan itu praktis ya memang dipraktekkan. Yang 6 itu memang hukum ya memang untuk ditegakkan. Nah ini karena tadi kita menyinggung suka angka unik gitu, suka angka unik. Nah 22 tahun lebih turun dari Baitul Izzah ke langit dunia dan untuk menunjukkan kemahabesaran dan keagungan Allah, turunnya ayat-ayat itu berkaitan dengan berbagai macam peristiwa yang dialami oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Jadi kalau turun dari sisi Allah ke langit dunia jumlatan wahidatan utuh sempurna, turun dari Baitul Izzah di langit dunia kepada Rasulullah SAW disampaikan oleh malaikat Jibril itu berangsur-angsur bagian demi bagian dan kebanyakan selalu berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, sehingga ini melahirkan satu cabang ilmu khusus dalam ulumul Quran, dalam ilmu-ilmu tentang Al-Quran, yaitu ilmu tentang asbabun nuzul, ilmu tentang sebab-sebab turunnya suatu ayat Al-Quran. Meskipun sebab ini maksudnya nisbi, sebab relatif, karena sebenarnya ayat Qurannya sudah ada sebelum sebab itu terjadi. Karena yang menetapkan takdir terjadinya sebab itu juga Allah, yang memfirmankan Al-Quran juga adalah Allah gitu ya. Jadi ya sebabnya itu ya kejadiannya sesuai dengan takdirnya Gusti Allah dan sesuai dengan ayat yang kemudian turun tentang hal tersebut. Meskipun sebelum Al-Imam As-Suyuti semua peristiwa yang berkaitan dengan ayat disebut sebagai asbabun nuzul, kalau Imam Suyuti itu lebih cerdas lagi. Beliau membedakan ada peristiwa yang menjadi sebab turunnya, ada peristiwa yang bersamaan dengan turunnya, ada peristiwa yang kemudian menjadi konsekuensi yang terkait dengan ayat yang terjadi sesudahnya. Itu tidak bisa semuanya disebut sebagai asbabun nuzul, tapi harus ditafsir atau dirinci sesuai dengan kondisi. Itu yang dimasukkan sama dengan tanggalnya, tanggal perang Badar. Itu yang dibuatkan kemudian oleh Imam As-Suyuti dan ulama-ulama yang lain dari pemahaman terhadap ayat ini. Jadi yang semula tanggal ada yang bilang 17, ada yang 18, ada yang 24, ada yang 28. Sesudah diberikan penjelasan seperti ini oleh Imam Suyuti, maka kemudian setelah itu umat Islam mayoritas memahaminya seperti pemahaman Imam Suyuti, yaitu bahwa tanggalnya tanggal 17 Ramadan. Dan Rasulullah SAW pada saat itu berada di Gua Hira dalam kondisi tertahanus, menyepi, merenung ya di atas Jabal Nur, di atas gunung cahaya yang ada di atas kota Makkah. Dari atas Jabal Nur, dari dalam Gua Hira ini beliau bisa memandang ke bawah ke arah kota Makkah dengan segala hiruk-pikuknya. Dalam perenungan-perenungan itu beliau mentafakuri kondisi manusia yang jatuh ke dalam kejahiliahan. Mereka menyembah berhala, bahkan Ka'bah Baitullah yang nama sebutannya saja Baitullah, rumahnya Allah. Artinya orang-orang Quraisy masih mewarisi bagian dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa ini adalah tempat yang digunakan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Kita ini berinteraksi dengan Al-Quran, maka goalsnya adalah berubah menjadi insan yang lebih baik. Maka untuk mengubah kita itu Allah Subhanahu wa Ta'ala
menurunkan wahyu kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam dengan firman pertamanya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Perintah pertama supaya kita bisa berubah itu bukan sholat, bukan puasa, bukan zakat, bukan haji, bukan umroh. Perintah pertama supaya kita nantinya faham bahwa kita harus berubah adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Karena segala sesuatu kalau dibaca dengan nama Allah yang telah menciptakan, maka dia pasti akan bermanfaat, tercegah madarat, dan bisa menjadi jalan kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bekal yang memadai. Iqra, bacalah dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan. Maka kata Ibnu Khaldun dalam kitab Al-Muqaddimah, kaidah peradaban itu dari ayat Iqra, dari ayat bacalah dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan segala sesuatu. Apa kaidah peradaban? Kalau membaca menjadi ilmu itu untuk melayani iman. Kalau ilmu melayani iman, kata Ibnu Khaldun, maka peradaban akan rising up, akan menanjak. Kalau ilmu melayani ilmu, ansih ilmu hanya demi ilmu, maka peradaban itu akan stagnan. Dan kalau ilmu sudah melayani hawa nafsu, maka peradaban itu akan decline and fall. Dia akan turun dan jatuh. Jadi kuncinya di sini. Kalau ilmu melayani iman, maka peradaban akan tumbuh, nanjak. Kalau ilmu itu ansih untuk ilmu, maka dia akan stagnan. Tetapi kalau ilmu sudah hanya untuk melayani hawa nafsu, maka peradaban itu akan jatuh, menurun lalu jatuh. Maka ketika ilmu itu melayani iman misalnya, Masya Allah, kita menyaksikan perkembangan peradaban yang begitu dahsyat. Kaum muslimin itu kaum yang toharah, suka bersuci, mutatahhirun. Difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama kali, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita diperintahkan untuk membaca karena itulah bekal kita untuk memahami keseluruhan yang ada dalam kehidupan kita. Dengan nama Allah yang telah menciptakan, maka setiap membaca sesuatu kita ingat bahwa yang menciptakannya adalah Allah. Dan ketika kita ingat bahwa yang menciptakan adalah Allah, kita akan berkesimpulan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Doa Allah tidak menciptakan itu semua dengan sia-sia. Subhanaka, maha suci Engkau. Artinya, kalau ada di muka bumi ini kok menghasilkan mudarat bagi manusia, pasti bukan karena Allah, tapi karena intervensi campur tangan manusia menjadikan dia mudarat. Lalu buah sudah bagus-bagus kok di GMO, ya pasti ada mudaratnya. Ketika teknologi itu digunakan untuk sesuatu yang mengubah-ubah apa yang seharusnya natural, apa yang seharusnya alami, tentu dia akan ada mudarat. Subhanaka, maka kita mengatakan maha suci Engkau ya Allah. Makanya ada dijaga dari api neraka itu lebih keren daripada masuk surga. Dijaga dari api neraka itu lebih keren dari masuk surga. Kenapa? Karena masuk surga itu skenario tiga. Satu, masuk surga tanpa hisab, saking besarnya kebaikannya tidak perlu diaudit. Kalau tidak percaya, kalau saya diaudit langsung masuk surga. Dan kita semua masuk itu. Yang kedua, dihisab, dihitung amalnya. Tapi terbukti amal baik jauh lebih besar, lebih banyak. Kemudian yang ketiga itu, PDT yang pertama dan yang kedua, makanya disebut ada. Sudah ada. Oke. Kalau itu ya, jadi kita belum jadi master tadi. Terima kasih, saya kembalikan ke baca.
الله أكبر الله